Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai diksi atau pilihan kata. Nah, di sini juga saya akan memaparkan 10 kata di dalam bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan secara tidak tepat atau penyalahgunaan kosakata yang sering sekali salah kaprah. Di sini saya akan menjelaskan 10 kata dan memberikan contoh kalimat yang sering terjadi kesalahan. Nah, yang pertama ada bergeming. Bergeming merupakan tidak bergerak atau diam, sedangkan tak bergeming adalah bergerak. Contoh penyalahgunaan yang sering terjadi ialah orang itu tetap bergeming pada pendirian yang diyakininya. Nah, itu merupakan kalimat yang salah loh. Kalimat yang benar yaitu orang itu tetap tak bergeming pada pendirian yang diyakininya. Nah, contoh yang kedua yaitu antisosial dan asosial. Antisosial ini ialah gangguan kepribadian pada individu yang membuatnya membenci orang lain. Sedangkan asosial ialah tidak bersifat sosial. Yakini ialah seperti tidak memperdulikan kepentingan orang lain, kurangnya motivasi seseorang dalam terlibat atau melakukan interaksi sosial, sehingga ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, contoh kalimat yang sering terjadi kesalahan yaitu Dita sangat antisosial. Dia tidak menyukai tempat keramaian. Itu merupakan kalimat yang salah loh. Yang benarnya adalah Dita sangat asosial. Dia tidak menyukai tempat keramaian. Kemudian contoh yang ketiga yaitu perlombaan dan pertandingan. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu lomba, apa itu tanding. Lomba yaitu adu kecepatan seperti berlari, berenang, dan sebagainya. Dan sebagai adu keterampilan atau ketangkasan. Adapun perlombaan bermakna sebagai kegiatan mengadu kecepatan atau juga dapat disebut dengan keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya. Dan sebagai tempat berlomba. Sedangkan tanding ialah bermakna yang seimbang atau dapat juga disebut dengan yang sebanding. Dan itu juga dapat diartikan sebagai satu lawan satu. Adapun pertandingan yaitu bermakna sebagai perlombaan dalam olahraga yang mengharapkan dua pemain atau regu untuk bertanding. Dan juga persaingan atau perbandingan. Contoh kalimat yang salah pengertian dalam pertandingan atau perlombaan yaitu pertandingan final bola voli yang akan berlangsung di lapangan sekolah SMA Negeri 1 Mempawahulu. Itu adalah kalimat yang salah. Seharusnya perlombaan final bola voli yang akan berlangsung di lapangan sekolah SMA Negeri 1 Mempawahulu. Kemudian contoh yang keempat yaitu nuansa dan suasana. Nuansa adalah variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali tentang warna, suara, dan kualitas. Sedangkan suasana ialah keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu. Contohnya yaitu nuansa di kelas itu sangat menyeramkan.
itu merupakan kalimat yang salah. Seharusnya nuansa itu diganti dengan suasana agar seperti sambung atau berhubungan. Jadi, suasana di kelas itu sangat menyeramkan. Kemudian, contoh yang kelima yaitu antara operasional dan operasionalisasi. Operasional ialah berarti bersifat operasi atau berhubungan dengan operasi. Sedangkan operasionalisasi ialah dalam KBBI itu berpadanan dengan pengoperasian, proses, cara pembuatan atau mengoperasikan. Kalimat yang salah kaprah dalam membedakan operasional dan operasionalisasi ialah pemerintah mengizinkan operasional transportasi umum dengan kapasitas 100% untuk wilayah PPKM level 1 dan level 2 di Jawa dan di Bali. Itu merupakan kalimat yang salah. Yang benarnya adalah pemerintah mengizinkan operasionalisasi transportasi umum dengan kapasitas 100% untuk wilayah PPKM level 1 dan 2 di Jawa dan Bali. Kemudian, perbedaan kalimat yang keenam atau contoh yang keenam yaitu empe-empe dan pe-pe. Empe-empe memiliki dua arti, yakni bapak dan anak sapi. Sementara empe-empe berarti lelaki atau laki-laki yang sudah tua sekali. Dan pe-pe merupakan makanan khas Palembang. Contoh penyalahgunaan kata. Anak kecil itu sangat menyukai empe-empe. Itu merupakan kalimat yang salah. Yang benarnya adalah anak kecil itu sangat menyukai empe-empe. Kemudian kita masuk pada contoh kata yang ke-7, yaitu perbedaan mimpi dan impian. Mimpi ialah sesuatu yang terlihat atau yang dialami dalam tidur, atau juga bisa dapat diartikan sebagai makna kias ataupun angan-angan. Sedangkan impi ialah bentuk turunan dari impian yang berarti memiliki makna benda atau sesuatu yang diimpikan ataupun yang sangat diharapkan. Contoh dalam perbedaan penyalahgunaan kata dalam mimpi dan impian. Salah satu mimpi saya pada tahun 2024 yaitu dapat bekerja di perbankan. Itu merupakan kalimat yang salah atau penggunaan kosakata yang salah. Yang benarnya adalah salah satu impian saya pada tahun 2024 yaitu dapat bekerja di perbankan. Kemudian contoh yang ke-8 yaitu pelintasan dan perlintasan. Pelintasan ialah mengandung arti tempat melintas atau tempat menyeberang di jalan dan sebagainya. Sedangkan perlintasan ialah mengandung arti peralihan selalu muncul dalam pemberitaan, yaitu dapat tentang masa, pemerintahan, dan sebagainya. Contoh penyalahgunaan dalam pelintasan dan perlintasan. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Itu merupakan kata atau kalimat yang salah. Yang benarnya ialah pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di pelintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Itu merupakan kosakata yang benar. Kemudian contoh yang ke-9.
yaitu perbedaan lompat dan loncat. Lompat yaitu dapat diartikan sebagai gerakan yang berpindah secara horizontal entah ke arah depan, samping, maupun belakang. Sedangkan loncat ialah kebalikannya, yaitu yang berarti gerakan ke atas yang menjauhi permukaan atau tempat asal. Berikut contoh penyalahgunaan kosakata dalam loncat dan lompat. Rehan sangat menyukai olahraga loncat jauh. Itu merupakan kalimat atau kosakata yang salah. Yang benarnya adalah Rehan sangat menyukai olahraga lompat jauh. Kemudian contoh yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu ada pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan atau memberi warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan. Namun, banyak sekali sekarang juga masih terjadi penyalahgunaan kosakata. Contohnya, Reza merupakan salah satu pewaris grup usaha raksasa keluarganya. Bercerita tentang awal bisnis besar dirintis dari nol. Itu merupakan kata salah, penggunaan kata yang salah. Yang benarnya ialah Reza merupakan salah satu ahli waris grup usaha raksasa keluarganya. Bercerita tentang awal bisnis besar dirintis dari nol. Itu merupakan kalimat yang benar. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kata dan contoh penggunaannya yang biasa sering terjadi kekeliruan, seperti salah kaprah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.